بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita pertemuan perdana ya. Sesi pertama kita akan membahas tentang manzumah yang sangat terkenal, ya, kitab tajwid yang sangat terkenal, yaitu Muqaddimah Al-Jazari. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kebiasaan kami membaca matan dulu. Ya, sebelum kita jelaskan membaca matan dulu. Namun sekarang, karena kami lihat banyak peserta pemula dan ini alhamdulillah memang tujuan kita ini, mulazamah kita ini, daurah kita ini adalah untuk pemula, ya. Kalau biasanya kita baca sampai selesai, tapi karena banyak yang masih pemula, maka ana minta baca bab muqaddimahnya saja dulu, ya. 2 atau 3 orang, ya, membaca bab muqaddimahnya saja dulu. Baik, absen 1. Naam, hadirah. Baik. Tes. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Manzumatul Jazariyah Al-Muqaddimah. Yaqulu raji'a fi rabbi sami'i Muhammad binul Jazari Asy-Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan aya'lamu Ya. makharijul hurufi was-sifati liyalfizu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa musulin biha wa ta'in unsa lam takun tuktab biha. Baik, alhamdulillah. Ya. Satu bab aja, muqaddimahnya dulu. Ya, absen 2 belum siap, absen 3. Masih muqaddimah, silakan. Masih yang barusan ini ya Ustaz? Hah? Apa sama dengan yang benar barusan? Iya, sama yang dengan tadi, ya. Bait 1 sampai bait 8 saja. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji'a fi rabbi sami'i Muhammad binul Jazari Yisafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Afwan Ustaz, sebentar. Muhammadin, oh nam. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il Qur'ani muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi
fima ala qari'ihi ayya'lamah id wajibu alaihimu Itu wajibun. عليه id wajibun alaihimu muhattamu qabla suru'i awwala ayya'lamu ولن makharijul hurufi wassafati Makharijal hurufi makharijal hurufi wassafati was-sifati. nah makharijal hurufi wassifati liyal fidu nah liyal fidu Yalfidhu bi bi afwal afsahi. liyalfidu bi afsahil lughati Mm-mm. muharririt tajwidi wal mawaqihi wa malladhi rusima fi Fil masahifi. fil masahifi min kulli maqtu Min kulli maqtu. min Maqtu'in. kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'in unsa lam takun tuktab biha. Baik, nah. Ya, cukup sampai situ. Ya, satu lagi sekarang yang sudah hafal atau sudah terbiasa baca. Ustaz Ummu Khalil, fadhali. bagus. Ada Ummu Khalil? Ustaz Ummu Khalil? Sepertinya ada tadi. Yang sudah hafal, tafadhali. Yang pernah menghafal bab pertama ini. Ya, silakan. Ustaz Dini Anissa. Silakan. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Baik, alhamdulillah. Nah, sudah 3 kali dibaca ya. Kalau ulama dahulu ya, sekali baca, 2 kali baca hafal, 3 kali baca mutqin ya. Imam Syafi'i rahimahullah kalau baca kitab gimana? Kalau baca kitab sebelahnya ditutupin. Karena begitu matanya ngelirik saja langsung hafal. Itu Imam Syafi'i. Adapun kita, kalau tadi ulama kita 2 kali baca, 3 kali baca, 3 kali dengar, bukan 2 kali dengar ya. 3 kali dengar udah hafal. Adapun kita 10 kali baca, 20 kali baca, kenapa? Ngantuk. Ya, 10 kali baca ngantuk, bukannya hafal malah ngantuk. Baik, ini beda jauh ya antara kita dengan para ulama terdahulu. Baik. Ya, itu tadi untuk pemanasan ya. Untuk pemanasan supaya kita terdengar bagaimana cara melafadzkannya, memang harus dilatih untuk dibaca. Dan insya Allah Ta'ala kita akan membahasnya secara ringkas ya, bisa dibilang secara globalnya dulu, karena kita ini akan menjelaskan kitab ini dengan metode untuk pemula ya,
Sehingga nanti harapannya bagi yang sudah belajar bisa mengajarkan ke level pemula. Nah, lantas mengapa kita memilih kitab ini? Ya, Manzumah Muqaddimah Jazari ini ada beberapa alasan. Baik. Alasan yang pertama, ya, alasan yang pertama adalah karena faktor penulisnya. Nah, faktor penulisnya. Seperti yang tadi sudah kita baca pada bait awal di muqaddimahnya, yaqulu raji'a fi rabbil sami Muhammad bin Jazari Asy-Syafi'i. Ya, ini penulisnya beliau adalah Syekh Samsuddin Abdul Khair, ya. Ini nama aslinya. Muhammad bin Ali bin Yusuf Ad-Dimashqi. Ya. Atau yang dikenal sebagai Ibnul Jazari. Ya. Ini nama beliau Ibnul Jazari. Ini faktor penulisnya kenapa? Jadi kehebatan atau Allah memilih beliau ini, ya, Allah memilih Imam Ibnul Jazari ini berbeda dengan imam yang lain. Ya, kalau kita perhatikan dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu sanad Al-Quran, ya, siapapun orang yang akan mengambil sanad Al-Quran, ya, ijazah sanad Al-Quran, apapun riwayatnya, pasti di dalam ijazah itu akan tertulis dua orang nama yang nggak mungkin tidak ada. Ya, selalu berulang. Apakah kita mau ngambil sanad di Indonesia, di Nusantara, mau di negeri Yaman, di negeri Mesir, di negeri Syam, di negeri Madinah, dimanapun, ya, pasti di dalam ijazah sanad Al-Quran itu tertulis dua nama yang selalu berulang. Baik. Nama pertama adalah Rasulullah SAW. Ini jelas, ya, nama pertama. Dan yang kedua adalah nama Imam Ibnu Jazari. Nah, Masya Allah, ya. Jadi bahkan dikatakan bahwasanya kalau misalkan sanad Al-Quran seseorang itu tidak melewati jalurnya Imam Ibnu Jazari, maka dipertanyakan keabsahannya. Nah, begitu. Ya, sampai jam berapa? 1 jam aja insya Allah. Ya. Baik. Jadi ini faktor utama kita memilih kitab ini. Kemudian yang kedua, karena Manzumah ini berisi tentang ringkasan, kaidah, bekal para pembaca Al-Quran dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Nah, yang dikatakan di sini dalam tadi bait yang kita sudah baca, ya. Itu wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awwalan ayya'lamu. Ya. Jadi bagi orang-orang yang akan membaca Al-Qur'an, akan mempelajari Al-Qur'an, dia punya kewajiban dulu nih. Dia punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya, bait selanjutnya, ya. Dia harus mengilmui, dia harus mengetahui apa? Makharijal huruf. Ya, makharijal huruf, kemudian sifatul huruf. Untuk apa? Untuk agar dia bisa mengucapkan bahasa yang paling afshah, yang paling fasih. Nah, dan juga dia harus mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid, ya. Muharrir tajwidi wal mawaqifi. Kemudian kapan dia tahu atau dia menguasai kaidah, kapan dia harus berhenti pada bacaan Al-Quran dan kapan dia harus melanjutkannya. Begitu juga dia memahami kaidah penulisan di dalam Al-Quran, dalam ilmu rasamnya. Walaupun hanya sekedar basicnya, dasarnya aja. Nah, jadi kitab ini disebut muqaddimah, ya, bukan berarti muqaddimah ada kitab yang gede, ya. Setelah kitab ini, kan biasanya kalau kitab ada muqaddimahnya, terus selanjutnya ada isinya. Ya. Maksud muqaddimah Jazari adalah, ya, ini pendahuluan sebagai orang yang akan mendalami Al-Quran, ya, yang harus dikuasai itu. Baik. Ya. Dan yang perlu kita ketahui tentang, jadi bab muqaddimah ini yang perlu kita ketahui nggak banyak, ya, tentang satu biografi beliau, ya. Satu biografi beliau, salah satunya itu tadi. Kemudian salah satu yang menonjol, ya, beliau ini ketika berusia 23 tahun, ya. Berusia 23 tahun, berarti masih remaja. Beliau sudah diberikan apa namanya? Ijazah ifta, ijazah untuk berfatwa, mufti, jadi seorang mufti. Nah, ini nggak main-main, seorang yang dikenal memiliki ilmu yang sangat tinggi di zamannya. Ya.
Siapa yang memberikan ijazah ini, yang memberikan izin untuk menjadi seorang mufti? Yaitu guru beliau, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, itu yang Ibnu Katsir, ahli tafsir itu, tafsir Ibnu Katsir. Itu salah satu guru beliau. Ya, beliau punya banyak guru ya, salah satunya Ibnu Katsir ini guru bidang tafsirnya. Kemudian guru di bidang fikih ada juga yang bernama Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi. Terus ada guru bidang tajwidnya beliau itu Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Al-Mubarak bin Al-Baghdadi, Syekhul Qura ya. Ulamanya Qura di Mesir. Nah. Ya. Beliau juga punya banyak murid ya, sangat di antaranya putra-putrinya. Jadi beliau juga yang sangat terkenal ya menjadi muridnya yang juga mensyarah menjelaskan kitab Muqaddimah Jazari ini. Dan juga beliau juga menulis banyak kitab. Ya, yang terkenal aja yang paling terkenal di antaranya adalah Ad-Durratul Mudiyah ya, kitab Ad-Durrah ini yang mengumpulkan 3 ulama qiraah ya tambahan yang menjadi genap menjadi 10 ulama. Yang tadinya 7 ditambahkan oleh Imam Ibnu Jazari menjadi 3. Nah, kemudian kitab yang terkenal lainnya adalah An-Nashr fi Qiraati Asyar. Nah, ini kitab tajwid yang paling mentok nih, paling komplit. Tajwid dan qiraah ya. Kalau sudah orang sudah menguasai atau mempelajari ini dengan mendalam udah deh. Ini belum ada yang melebihi kedalaman ilmu di dalam kitab tersebut. Nah, ya. Kemudian ya kitab ini yang akan kita pelajari ya. Yang judul panjangnya itu Al-Muqaddimah Fima ala Qori'il Qur'ani Ayya'lamah. Ini judul panjang kitabnya, tapi mudahnya disebut Al-Muqaddimah Al-Jazari. Nah, dan banyak kitab lain ya, seperti Thayyibatun Nashr ya, fi Qiraatil Asyr yang memuat ilmu qiraah 10. Baik. Ya, kemudian teknis kita, ya ini tadi mukaddimahnya hanya membahas tentang apa-apa yang kita perlu jelaskan tentang biografi beliau, dan poin pentingnya yaitu, ya, poin pentingnya bahwasanya ini adalah bekal bagi orang yang akan mau belajar Al-Quran lebih dalam. Nah, kemudian teknis kita, pembelajaran kita ini nanti, ya, dikatakan mulazamah, memang sedikit berbeda ya. Kita walaupun ini kelasnya kelas pemula, tapi kita sedikit ada ketegasan di situ, ya. Jadi nanti banyak kan ini yang mendaftarkan ada ratusan lebih, 160 atau berapa. Dan nanti akan kita sortir mana-mana yang serius saja, ya. Mana-mana yang serius saja dalam mengikuti pembelajaran. Baik. Jadi nanti siapapun yang ikut di majelis ini kita kali ini ya lewat Zoom, nanti akan anak kasih link grup ya khusus ya. Link grup khusus karena sudah melewati tahapan awal. Jadi ini semacam seleksi awal. Baik. Jadi nanti di tengah atau di akhir akan anak kasih link grup untuk berpindah. Jadi grup yang Jazari Akhwat nanti berpindah ke link grup khusus ini. Nah, dan nanti pas berpindah, silakan pamitan di grup. Ya, alhamdulillah sudah lulus seleksi dan berpindah ke grup baru. Nah, sehingga yang tidak hadir di malam hari ini akan bertanya-tanya. Ya, jadi punya keinginan untuk mengetahui apa yang ada pada malam hari ini yang tidak hadir. Nah, terus bagaimana dong yang nggak hadir? Ya, yang nggak hadir nanti konsekuensinya lihat rekaman ya. Nanti insya Allah akan kita upload lewat YouTube ya. Dan di situ juga akan kita jelaskan bagaimana caranya supaya yang tidak hadir bisa ikut masuk ke dalam grup khusus ini. Nah, dan satu lagi, majelis kita adalah majelis pengambilan riwayat ya. Majlisul adab, di mana adab-adab dalam majelis ini sangat ditekankan ya. Jadi kami tidak bertoleransi pada hal-hal yang menyelisih adab. Bagi yang adabnya kurang baik ya, langsung kita coret ya, langsung kita coret. Apabila mohon maaf jika sudah melakukan infak akan kita kembalikan. Nah, jadi kapanpun jika memang di situ ada yang dirasa kami menyelisih dari adab-adab penuntut ilmu akan kita coret dari daftar peserta.
Nah, kita akan keluarkan. Baik. Dan nanti juga akan kita upayakan tugas-tugas, tapi tugasnya tugas ringan aja, nggak usah stres, nggak usah deg-degan gitu ya. Tugasnya ringan-ringan aja, ya. Supaya apa? Supaya walaupun pembahasannya kita hanya pembahasan ringan, tapi nanti ada prakteknya, sehingga pada saat pada saat teori disambungkan dengan bacaan Al-Quran, pas gitu. Jadi ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya dipraktekin bisa gitu. Nggak hanya sekedar dapat teori aja gitu. Ini tujuannya di situ. Kalau tingkat mahir kan bisa menghafalkan, bisa menguraikan dari sisi pendalilan dan seterusnya, ya, sampai prakteknya dalam membaca Al-Quran. Kalau kita enggak, belum ya. Kita menjembatani dulu. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, bab makhorijul huruf. Silakan nomor absen 4. Atau yang sudah siap angkat tangannya di Zoom membaca bab. Nanti setiap yang Ana tunjuk ya, berarti dia sudah punya poin plus ya. Poin plus artinya sudah teranggap mengerjakan tugas. Berarti tadi ada tiga orang ya. Nah, ada 3 orang yang sudah membaca, nanti Ustaz, teknisnya akan. Nah, Fadli. Siapa ini nama? Fitri. Siapa namanya? Mas Muk? Baik, Ustaz. Burdiana. Hah? Fitri, Siapa tadi? Ustaz. Taib. Fadli. Makharijul huruf. Iqra, bab makharijul huruf. Sebentar. Sebentar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Ustaz. Ya. Iya. Nah, silakan. Suaranya putus-putus. Ya, Fitri. Hilang suaranya. Yang lain. Yang siap. Ya, Fadli. Satu, Ustaz. Nah, siapa namanya? Santi Sari Dewi. Mana Santi? Nah, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu makharijil huruf. Makharijul hurufi 17. Ala alladhi yakhtaruhu maktabar. Fa'alliful jawi wa ukhtaha wahi. Hurufun maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal aqti hamzun ha'u. Thumma li waslihi fainun ha'u. Adnahu ghain kha'uha wa qafu. Aqsal lisani fuqu thumma al-kaf. Aswalu wal wastu Asfalu. fajimu shin ya wadadu fil hafatihi idwaliya. Idwalia. Nah. Kurang jelas suaranya soalnya. Ya, ulang ya Ustaz? Atau ulang yang tadi? Wadadu min hafatihi idwaliya. Tatrosa min aisaro awinaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min farofihi tahtuj'alu warra yudanihi li zohrin adqalu watta'u waddal wataminhu wa ulyas tanaya wasofiru mustakin minhu wa min fawqit tanaya sufla wazza'u wadzalu wasalil ulya min tarafaihima wa min batnis syafah falfa ma'a atraf tanayal musyrif lisyafataini wawu ba'un nimu wa gunnatum makhrajuhal khayshum. Baik. Nah, kita akan jelaskan dulu. Nanti, baik. Bab makharijul huruf, ya. Jadi kita masuk ke bab
yang kebanyakan orang menganggap ini adalah inti dari tajwid, ya, inti dari belajar Al-Quran. Saking berlebihannya terhadap makhorijul huruf, maka makhorijul huruf ini menjadi bintang, terkadang menjadi kambing hitam, ya. Kalau misalkan bacaan Al-Qur'annya bagus, dianggap apa? Makhrajnya mantap, sempurna, ya. Tapi kalau misalkan bacaan Al-Qur'annya kurang bagus, dianggap makhrajnya nggak benar, nggak betul, dan seterusnya. Jadi makhraj ini kadang jadi bintang, kadang jadi kambing hitam. Kasihan dia. Baik. Padahal nggak seperti itu ya. Makhraj ya, ini tempat keluarnya huruf ini hanya penunjuk aja, ya. Jadi ditunjukkan aja, oh keluarnya di sana, oh keluarnya di situ, di sana, di situ. Udah, kalau misalkan udah keluar yang lewat sana udah benar, ya udah, begitu. Selanjutnya tugasnya bukan dia hanya membukakan pintu. Selanjutnya yang keluar apa? Sifat, ya. Selanjutnya ada yang keluar adalah karakter huruf, hukum, dan seterusnya. Ya, jadi tidak serta-merta makhraj ini menjadi bintang maupun kambing hitamnya. 6. Baik. Dan kita akan mencoba mempelajari bagaimana belajar makhorijul huruf dan mengajarkan makhorijul huruf kepada pemula, ya. Jadi, kalau mengajarkan makhorijul huruf kepada pemula, atau kita yang masih pemula sedang belajar makhorijul huruf, jangan belajar dengan tekstual, ya. Kalau belajar dengan tekstual, nanti hasilnya ketika ketemu buku tajwid yang berbeda akan bingung, ya. Ketika belajar tekstual di buku ini, nanti pindah ke buku itu, nanti akan bingung. Nah, cara yang paling tepat bagi pemula dalam mempelajari makhorijul huruf adalah dengan mengimajinasikan, ya, menggambarkan, membayangkan. Nah, adapun kata-katanya diucapkan dengan dirangkai dengan sendirinya. Nah, ini buat pemula, ya, buat pemula. Jadi di Muqaddimah Al-Jazari di bab makhorijul huruf ini, ya, ini belum kita anjurkan untuk dihafalkan di bab makhorijul hurufnya, karena metodenya adalah dengan mengimajinasikan. Nah, nanti untuk pemula ya, untuk pemula nanti yang mulai dihafalkan adalah di sifat. Nah, itu pun nggak semua, Ini untuk pemula. Adapun untuk lanjutan ya harus dihafalin semua. Nah, yang pertama ya, dikatakan di sini bahwasanya tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 17. Ya, ada 17 makhraj. Ya, ada 17 makhraj. Nah, ini pendapatnya siapa? Ada pendapatnya Imam Ibnu Jazari. Nah, berarti ada pendapat yang lain? Iya, ada. Ya. Ada pendapat yang lain. Ada ulama yang menganggap makhraj itu ada 29 sesuai dengan jumlah huruf hijaiyah. Ada yang menganggap 17, seperti pendapatnya Imam Ibnu Jazari. Dan juga pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, ulama sebelumnya. Nah, ada yang menganggap pendapatnya adalah cuma 16 makhraj. Ada yang menganggap sebagai 14 makhraj. Nah, kenapa ini beda-beda? Ya, jadi kenapa ada perbedaan di situ? Dulu para ulama, itu kembali kita metodenya adalah berimajinasi. Dulu para ulama itu nggak pernah ada buku kitab yang menjelaskan bahwasanya huruf ta itu letaknya adalah di ujung lidah bertemu dengan ini dan itu. Nggak ada kitab yang seperti itu. Ya, mereka hanya ketika talaki, musyafahah, memperhatikan suara yang keluar dari syekhnya, suara yang keluar dari gurunya. Ya, hurufnya seperti ini, ta, da, po, dan seterusnya. Oh, dengerin, dirasa-rasain. Ya. Nah, kita memberikan ilustrasi seperti ini misalkan. Ya, misalkan ini adalah lidah lah ya, katakanlah ini adalah lidah dan ini adalah apa-apa yang ada di dalam mulut kita. Ya, ketika lidah ini kan ada ujung, ada pangkal, ada punggung dan seterusnya. Bersentuhan dengan beberapa tempat di mulut kita akan menimbulkan suara yang berbeda. Misalkan di sini dengan yang di sini, dengan yang di sini beda. Apalagi kalau nyentuhnya begini, beda. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu, mengira-ngira, oh ini kayaknya bunyinya ini sama dengan bunyinya ini. Ya, berarti posisinya di sini. Nah, dikumpulin. Nah, makanya ada yang ulama menganggap
setiap huruf bunyinya beda, berarti tempatnya makhrajnya beda. Ya. Tapi kalau Imam Ibnu Jazari dikumpulin, ini yang ini kayaknya sama. Nah, ini satu makhraj. Ini sama ini kayaknya sama, satu makhraj. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan tempat keluarnya huruf ya. Zaman dulu nggak ada teorinya seperti itu, tapi para ulama mengimajinasikan ya dengan talaki mereka dengan guru-guru, oh ini keluar di sini, kemudian barulah dirumuskan, barulah dituliskan seperti itu. Nah, ya dan makhraj yang sesuai dengan pilihan secara umumnya ada 5. Nah, tahap di sini mau nggak mau kita harus ngapalin. Ya, insya Allah kalau yang sudah pernah belajar tajwid pemula pun sudah hafal. Mulai dari al-jauf, ya rongga mulut, kemudian tenggorokan, ya al-halq, tenggorokan atau kerongkongan lah ya, sama aja lah ya. Makanya kalau tekstual pasti akan bingung, tenggorokan apa kerongkongan kan itu. Apa leher kan itu, bingung lagi. Nah, pokoknya al-halq di sinilah ya, di tenggorokan sini. Kemudian al-lisan, lidah, ya. Lisan itu lidah, kemudian syafatan, bibir. Kemudian khoisyum, rongga hidung. Udah 5. Nah, maka next, selanjutnya adalah kita imajinasi lagi. Baik. Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwasanya al-jauf ini makhraj yang pertama. Nah, biasanya kalau pertama pasti ada sesuatu. Betul. Al-jauf ini punya peranan penting dalam bacaan Al-Quran seseorang. Nah, maka kalau misalkan orang mau bagus bacaan Al-Qur'annya ya, mantap bacaan Al-Qur'annya, dan ada tambahannya misalkan keping jernih suaranya, panjang nafasnya, yang dilatih adalah makhraj al-jauf. Nah, ini kunci ya. Kunci latihan makhraj itu di al-jauf sebenarnya. Nah, ya, al-jauf. Jadi ketika al-jauf ini kan gambarannya seperti ada selang dari rongga paru-paru sampai ke mulut gitu ya. Yang namanya selang bulat gini ya, nggak ada penghalangnya. Nah, itu suara itu harus lepas plong, keluar plong. Nah, cara ngelatihnya gimana? Ya dipanjangin aja karena di situ yang keluar dari situ adalah huruf-huruf mad. A, I, U, ya. Rasakan jangan sampai rongga ini menjadi menciut. Ya, menciut itu berarti dia akan di tenggorokan akan mengecil ya. Jadi kalau misalkan menciut ya jadi a i u, dia akan menciut di sini, nyantol di leher. Itu akan menjadi cepat capek baca Al-Qur'annya. Nah, karena dia suaranya lepas ya, hati-hati. Yang namanya lepas terus ngalir, jangan sampai dia berbelok ke hidung ya. Ada berbelok ke hidung, karena di sini ada percabangan ya. Jangan sampai dia bocor sehingga berbelok ke hidung, nanti suaranya jadi ngirung gitu. A, I, U. Nah, jadi benar-benar harus dilatih al-jaufnya kalau kepengen sempurna bacanya. Baik. Kemudian, imajinasikan yang kedua. Berikutnya adalah lisan. Lisan, lidah. Ya. Kalau kita mau baca teksnya ya, ujung lidah ini bertemu dengan itu, sisi tepi lidah, pusing. Kalau pemula, apalagi anak-anak, pusing. Dijamin pusing. Nah, apalagi kalau suruh ngapalin ini. Ya. Apalagi kalau suruh ngapalin nazamnya. Summa li aqsal halqi. Aqsal halqi mana nih? Nah, Afan, ke halq dulu ya, ke tenggorokan dulu. Baik. Jadi langsung aja ditunjuk ya, tenggorokan ya. Tenggorokan itu Afan ya. Jadi di sini ada celah, ada cekungan di sini. Pita suara kita di sini. Nah, yang paling bawah, tenggorokan paling bawah, ha dan hamzah. Misalkan ha, ah, ih, Kalau bergetar berarti pas, ya. Ah, ih, Nah, kan bergetar. Pas berarti di situ. Kalau dia bergetarnya ke bawah, berarti terlalu turun. Ah, ih, berarti di dada. Nah, berarti kurang naik. Kalau bergetar, kalau dia suaranya terlalu atas, berarti dia belok ke atas ya, bukan di pangkal tenggorokan. Berarti salah. Nah, indikasinya seperti itu. Jadi imajinasikan bahwasanya keluar
huruf tersebut keluar dari tempatnya. Nah, kemudian di atas dari pangkal tenggorokan berarti di tengah tenggorokan ya. Jadi kalau ikhwan itu ada kayak jakunnya di sekitar jakun di situ ya, di bawah jakun sedikit. Itu ada huruf ha dan ain. Ya, ha dan ain. Nah, ha, hi, hu, kemudian ain. A, ai, au, ba. Baik. Nah, jadi tenggorokan seperti ini ya. Kalau misalkan di huruf H atau Ain, dia hanya menyempit sedikit ya. Ha, hi, hu, begitu. A, ai, au, ba. Tidak sampai menutup. Nah, jadi jangan sampai nanti mengucapkan huruf halq ini Ain jangan ditekan. Enggak ya, ringan aja. Au. Ba, kalau ditekan ba, jadi nutup ya, kurang tepat. Nanti berkaitan dengan sifat. Baik. Kemudian naik ya. Tadi tenggorokan, sekarang naik di tenggorokan paling atas ada huruf ghain dan kho. Gho, ri, ru, al. Kho, khi, hu, al. Udah selesai ya. Jadi huruf tenggorokan ada berapa? Ha, hamzah, ha, ain, ha, kemudian atas ghain dan kho. Selesai. Baik. Nah, yang paling banyak huruf di lidah ya, di lisan. Nah, sekarang mungkin ada sebagian yang sudah hafal, ada yang belum hafal ya. Next harus sudah hafal. Caranya gimana? Imajinasi. Nah, imajinasikan bahwasanya ini lidah kita ya, ini lidah kan kayak gini lah ya kurang lebih. Nah, kalau ini lidah, kalau ini ujung berarti ini apa? Pangkal ya. Di sini ada pangkal lidah, di sini ada punggung lidah, di sini ada ujung lidah, ini kepalanya. Bebaslah kita ngasih kata-kata bebas. Ini tepinya lidah. Nah ya, jadi bayangkan ini pangkal lidah kalau naik ke atas. Wah, ikut latihan itu. Nah. Iya, di-mute dulu. Adiknya nanti latihannya. Iya. Ya, pangkal lidah naik. Ada huruf kof dan kaf. Ko, ka. Ko, ka. Di belakang ko, maju dikit, ka. Dah. Punggung lidah naik ke atas. Ya, kayak gini. Set. Ja, sya, ya. Jim, shin, ya. Nah, udah. Jadi apa? Pangkal, kof, kaf. Sini naik, jim, shin, dan ya. Ja, sya, ya. Baik. Kemudian, tepi lidah. Ya. Tepi lidah di sini dari belakang tepi sampai ke depan. Ya. Nempel ke gigi geraham. Nempelnya mulai dari belakang dulu. Set. Ya. Karena nempelnya dia ada proses, ya panjang, jadi suaranya ikut memanjang, istilahnya istitolah. Bo, bi, bu, al, al. Nah, itu ada kayak suara yang menggelayut. Al. Nah, itu dod. Ya. Jadi tadi apa? Kof, kaf, jim, shin, ya, dod. Dah. Kemudian bagian atas. Atas sekarang di sini ada ujung, ini tepinya ya, ujung tepi lidah. Nempel ke gusi. Ya, gusi, pangkal gusi. Itu ada huruf lam, al, karena dia agak goyang sedikit ya. Al. Maju dikit. Kalau maju dikit kena ujungnya aja. Nun. Na, ni, an. Kalau di belakang lam ya, al, maju sedikit, nun, na, ni, nu, an. Kemudian ro gimana ro? Ro posisinya lidah kayak gini. Nah, jadi nggak kayak gini, tapi kayak gini. Nah, ya. Jadi bukan kayak gini kalau kayak gini, jadinya rara, riri, ruru. Kalau kayak gini, dia agak condong ke punggungnya. R, 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 dan bergerak maju mundur ya. Arro, arri, arri, arru.
ro, ar. Nah, dia posisinya seperti ini lidahnya. Nah, jadi tadi apa? Lam, nun, ro. Udah selesai. Kemudian ujung lidah yang bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi di atas. Gigi yang atas dulu. Ta, dal, to. Ya. Ta, da, to. Kalau yang bawah, ujung yang gigi yang bawah, sin, zai, so. Sa, za, so. Terus ujung lidahnya keluar dikit. Ya, kena gigi seri atas. Ingat, menyentuh. Nggak digigit ya, kena aja, nyentuh aja. Sa, za, zo. Udah. Sa, za, zo. Ya. Jadi kalau dari atas, ta, dal, to, bawah, sa, za, zai, dan so. Kemudian lidah keluar dikit, sa, za, dan zo. Selesai. Lidah. Ya. Jadi nggak usah terlalu, untuk pemula, ya, bab makhraj nggak usah terlalu dibikin sulit, ya, sehingga seolah-olah kalau misalkan bergeser sedikit saja akan fatal. Iya betul, tapi lihat ya, kondisi orang per orang beda-beda. Kondisi orang per orang beda-beda. Dan insya Allah kalau bab makhraj ini membetulkannya lebih mudah daripada sifat. Kalau sifat harus perlu latihan. Kalau makhraj begitu kena sedikit, bener segitu, udah. Pertahankan. Ya. Bisa dipertahankan. Baik. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan, boleh Ana buka mikrofonnya, Fadholi. Kalau ada yang mau tanya. Ya, udah paham semua berarti insya Allah ya. Ya, Ustaz. Oke. Jadi sebelum beliau yaitu Al-Jazari dulunya cuma dikenal 7 qiraat gitu atau bagaimana Ustaz? Oh, iya. Nah. Iya, dulunya Imam Qiraah itu kan cuma dikenal 7 aja. Ya, dari ini agak melebar sedikit ya. Imam Qiraat jadi yang pertama dikumpulkan ya oleh Imam Syatibi itu cuma 7 imam saja. Dari Imam Nafi, ya, Imam Nafi, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Al-Kisai, Hamzah, udah 7 aja. Nah, kemudian karena ya banyak persepsi di masa itu bahwasanya Al-Quran turun dalam 7 huruf itu maksudnya 7 imam, ya ini kan salah kaprah. Ya ini salah kaprah. Jadi maksudnya bukan 7 imam ini adalah mewakili 7 huruf. Kan ada hadisnya itu kan. Inna anzalna Quran bisa ba'ati ahrufin. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya Al-Quran itu turun dalam keadaan 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah bagi kita. Nah, jadi waktu itu tersebar anggapannya bahwasanya qiraah sab'ah itu ya itulah adalah qiraah yang 7 huruf. Nah, jadi bukan begitu, 7 huruf itu bukan 7 imam ini gitu kan. Sulit jelasinya. Akhirnya diteliti lagi lah sama enggak cuma Imam Ibnu Jazari ya, sama yang lain juga sama. Akhirnya Imam Ibnu Jazari nambahin 3 di dalam kitabnya Ad-Durrah tadi. Siapa itu? Abu Ja'far ya, Abu Ja'far Al-Madani, kemudian Yaqub Al-Hadrami, dan Khalaful Ashir. Jadi 7 tambah 3 jadilah 10. Maka dikenalnya menjadi qiraah asy-syarah. Nah, udah deh. Kalau qiraah asy-syarah ini mewakili 7 huruf bacaan dalam Al-Quran. Begitu maksudnya gitu. Jadi terbantahkan orang-orang di masa itu yang menganggap bahwasanya Al-Quran turun dalam 7 huruf itu adalah 7 imam itu. Nah, itu dibantah. Menjadi bantahannya salah satunya adalah itu dikumpulkannya atau diteliti ulang oleh Imam Ibnu Jazari. Begitu saja. Nah, itu dalam kitabnya Ad-Durratul Mudiyah. Nah, dikumpulin itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya apakah ini syair-syair ini harus kita hafalkan? Pertanyaan yang kedua,
cara membaca matan ini apakah kita harus pakai tajwid atau tidak? Misalnya fima ala qori'ihi an ya'lamah atau ay ya'lamah. Iya. Baik. Yang pertama, apakah harus dihafalkan? Enggak harus. Tapi kalau hafal lebih bagus. Kalau mau menghafalkan poin-poin yang terpenting dulu juga bagus. Poin-poin yang terpenting maksudnya gimana? Misalkan di sini nanti ada bab sifat ya. Sifat Syiddah itu apa? Ajid, kotin, bakat. Kan itu kan penggalan dari apa namanya? Dari yang ada di manzumah ini. Jadi untuk pemula hafalin yang penting-penting aja dulu. Ini ya, baik yang pemula hafalin yang penting-penting dulu. Itu masukan dari Ana. Nanti kalau sudah klik kita ya, langsung apa namanya? Bahasanya refleks gitu. Misalkan sifat hams apa? Huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Hasahu syakhsun sakata misalkan gitu. Udah langsung refleks. Nah, berarti kita next hafalin bab per babnya gitu. Jadi menghafalkan sambil mempraktekkan itu lebih bagus. Itu lebih ngena ya. Jangan sampai kita hafal tapi nggak paham maksudnya. Ya bagus saja. Bagus-bagus saja, tapi kan butuh waktu lama ya, butuh waktu menghafalkan juga butuh waktu. Ya. Karena dulu thariqahnya para sahabat ketika belajar Al-Quran, 2 ayat, 8 ayat, 10 ayat, diamalkan. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi dalam bait ini, kita hafal satu bait saja, atau beberapa bait saja, tapi kita bisa uraikan, itu jauh lebih bermakna, lebih bermanfaat. Nah, seperti tadi misalkan, id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Nah, ini saja satu bait aja saja, tapi kita bisa menguraikan. Nah, bahwasanya pentingnya kita memberikan dasar dalam ilmu Al-Quran adalah ini. Nah, gitu. Daripada kita hafal tapi nggak tahu, nggak bisa menguraikannya. Nah, kemudian cara bacanya. Di majelis ini kita nggak belajar cara bacanya. Ya, memang ada 2 cara. Boleh dengan mujawwad, dengan bertajwid, boleh dengan enggak, artinya biasa aja gitu. Nah, itu terserah nanti mau mana yang mudah seperti itu. Yang jelas ini aja, konsisten aja. Kalau dari awal dengan udah mujawwad pakai tajwid ya udah. Tapi bertajwidnya enggak yang pakai kayak Al-Qur'an itu ya. Hanya tajwid yang digunakan bahasa apa namanya? Bahasa sehari-hari. Maksudnya kalau ada ikhwa nggak didengungin panjang berapa harokat gitu enggak. Nah, begitu. Nanti kalau misalkan mau dengerin, ada murotalnya, silakan di-download ya, banyak sudah murotalnya di YouTube juga ada, supaya buat melatih dengerinnya. Jadi tujuan kita adalah paham maknanya secara global dan bisa mengajarkan ke level pemula. Ini tujuan kita belajar kelas ini adalah itu. Oke. Silakan. Ustadz, Afwan bertanya, untuk muqaddimah dan matan itu sebenarnya sama atau tidak sih Ustadz? Kadang kan ada pamflet gitu, daurah muqaddimah jazariyah, daurah matan jazariyah gitu. Oh iya, iya. Muqaddimah jazari itu judul dari matan ini. Matan itu kan isinya. Matan itu kan isinya. Sama aja itu. Jadi muqaddimah jazari ya. Ya, itu judul dari matan yang kita baca ini matannya. Isinya itu adalah matannya. Nah, jadi sama aja. Jadi bukan bab muqaddimah saja Ustaz ya. Maksudnya enggak. Bukan muqaddimahnya saja ya. Enggak, bukan. Ya. Jadi nah itu yang rancu di situ, yang tadi Ana bilang ada yang mengatakan bahwasanya kita belajar muqaddimah jazari. Kapan belajar intinya? Kapan belajar bab intinya? Ya nggak ada. Ini muqaddimah itu bukan muqaddimah dari sebuah kitab yang gede gitu. Ini muqaddimah pendahuluan bagi seorang yang akan baca Quran gitu, maksudnya gitu ya. Bukan muqaddimah kayak buku, ada muqaddimahnya terus bab 1, bab 2, bab 3, enggak, gitu bukan. Ya. Jadi ya cuma segini aja, kitabnya cuma segini aja, cuma beberapa bait aja gitu. Nggak ada, setelah ini nggak ada kitab lain di belakangnya, nggak ada. Adanya adalah syarahnya, penjelasannya.
Nah, begitu. Nah, ini yang suka apa namanya? Salah persepsi. Taib, Ana kirimkan link di kolom chat ya. Itu ada apa namanya? Link grup ya, nanti bisa apa namanya? Bisa masuk migrasi dari grup lama ke grup yang baru. Nah, dan siapapun yang menyimak YouTube ya atau rekaman apa namanya pada malam hari ini, siapapun yang tidak hadir atau tadi sudah sempat masuk kemudian karena kendala teknis keluar ya, maka silakan hubungi kami ya. Silakan hubungi Ana di nomor yang admin biasanya itu yang suka kirim-kirim broadcast dan minta soal. Nah, minta soal. Nanti akan Ana kasih soal ya. Soalnya apa? Soalnya dari materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, itu aja. Jadi kalau dia sudah nyimak pasti bisa jawab soalnya. Kalau dia sudah jawab soalnya baru Ana kasih linknya. Nah, ini konsekuensi ya. Ini konsekuensi ya, dari program ini. Baik, kita lanjutin dikit ya. Tadi baru sampai mana? Lisan. Ya. Lisan. Ya, karena yang paling banyak di lisan. Ya, jadi tadi qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, ro, la, na, ro, ya, ta, dal, to, sin, zai, so, sa, apa? Sa, za, zo. Selesai. Nah, jadi nggak usah dihafalin punggung lidah bertemu dengan langit-langit sebelah atas ya, langit-langit mah di atas, nggak ada langit-langit bawah kan gitu. Nah, gitu. Jadi kalau anak-anak diajarin kayak gitu pusing nanti. Imajinasikan saja, itu lebih mudah. Nah, kemudian makhraj selanjutnya ya tadi al-jauf, al-halq, kemudian lisan, syafatan. Syafatan 2 bibir ya. Yang pertama ketika apa namanya? Ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir. Fa, keluar huruf fa. Kemudian 2 perut bibir apa namanya? Dari situ ada huruf ba, ada huruf mim. Nah, kemudian masih di perut bibir tapi dia ada rongga ya, ada rongganya dari tepi perut bibirnya. Nah, gimana cara tepi perut bibirnya? Jadi kayak mau monyong. Wa, wi, wu. Nah, udah. Ya. Jadi yang kena gigi seri atas fa, yang 2 perut bibirnya aja ba sama mim. Kemudian yang perut bibir tapi yang sebelah tepi doang. Yang perutnya dia ada rongganya. Jadi apa? Wa, wi, wu. Huruf waw. Nah, selesai 4 huruf. Dan makhraj berikutnya adalah al-khayshum. Dikatakan al-khayshum itu makhrajnya. Ya. Hurufnya apa? Hurufnya adalah huruf gunnah. Kenapa disebut huruf gunnah? Itu huruf mim dan nun. Ya. Karena yang keluar dari hidung itu punya karakteristik, dia punya sifat gunnah. Sifat dengung. Ya. Jadi ini apa namanya? Makhraj pelengkap aja. Makhraj aslinya ya di bibir, mim di bibir, ma, mi, mu di bibir, syafatan. Tapi makhraj pelengkapnya ada di khayshum. Am ada di bibir, ada di hidung. Nah, itu. Nun juga sama, makhraj aslinya tadi di mana? Ujung lidah. Na, ni, nu, an. Pelengkapnya ada di hidung. Nah, udah selesai ya. Itu bab makhrijul huruf. Jadi sebenarnya prihatin aja kalau ada daurah ya, daurah makhrijul huruf lama sekali nggak kelar-kelar gitu ya. Bagus sih bagus, tapi kalau lihat dulu kalau misalkan buat pemula kasihan ya. Kalau buat pemula kita jelaskan aja secara singkat aja. Nah, singkat. Baik. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Ya. Ya. Nanti setiap kali 6 ya. Silakan. Assalamualaikum. Izin tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Saya mau tahu ada perbedaan besar antara Tuhfatul Atfal dengan matan Al-Jazari ataupun Muqaddimah Al-Jazari. Oh ya. Baik. Tuhfatul Atfal dia lebih banyak membahas tentang hukum ya. Bahas tentang hukum.
di hukum nun sukun dan tanwin, kemudian ada hukum mad, kemudian hukum lam dan seterusnya, ya. Hukum mislan, mutaqoriban, mutajanisan, itu banyak di hukum. Dia nggak membahas makhraj dengan sifat, dia nggak bahas masalah waqaf wal ibtida, dia nggak membahas masalah rosem. Nah, jadi saling melengkapi, ya. Terus mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Kita pernah tanya kepada guru kita, Syekh Abdul Karim Al-Jazari, ya. Kita tanyakan, ya Syekh, apa kitab yang paling afdol itu apa sih? Kitab tajwid yang paling afdol yang buat kita pelajari, kan gitu. Kata beliau, kitab yang paling afdol, kitab tajwid yang paling afdol adalah asy-syaikhu au ustadu, ya. Jadi kitab yang paling afdol itu adalah gurunya. Nah, jadi kalau misalkan seorang seorang guru, ya, pegang kitab misalkan Tuhfatul Atfal, ya, kecil, cuma 60 sekian bait saja, ya, satu bait. Tapi kalau guru ini dia memiliki keutamaan, ya, memiliki puasa yang luas, ini 61 bait misalkan ini, dari Tuhfa ini dia bisa melebar kemana-mana, itu kenyang, gitu ya. Beda kalau ada guru, dia bisa bawa kitab banyak, ya, kitabnya udah tebel-tebel, tapi nggak bisa mengajarkan, nggak bisa memberikan faedah. Ya, maka nggak ada gunanya. Nah, jadi apapun kitabnya, ya, semuanya bagus apabila disampaikan orang yang memiliki ilmu, ya. Dan dia paham dia harus menyampaikan kepada siapa, ya, kondisi yang akan menerima ilmu siapa, nah, dan dia tahu metodenya cara menyampaikannya. Nah, ini barulah klop, barulah tepat. Nih. Jadi boleh kita belajar Tuhfa dulu, boleh belajar Al-Jazari dulu, boleh. Nggak ada yang harus mengharuskan belajar Jazari dulu karena di situ ada sifat dan makhrajnya. Ya, emang kenapa kalau kita belajar Tuhfa dulu? Kan gitu. Nggak ada salahnya. Gitu. Tergantung gurunya nanti. Tergantung gurunya nanti bagaimana dia membimbingnya. Nah, jadi perbedaannya di situ. Kalau Jazari secara umum, kaidah secara umum tadi tajwid A sampai Z ada, cuma nggak detail. Yang detail di makhraj dan sifatnya dan beberapa pembahasan yang lain. Tapi kalau Tuhfa di hukum, sukun, tanwin itu detail, mat itu detail. Nah, Maaf Ustaz, sambung sedikit. Buku-buku tajwid yang sekarang ada di pasaran, apakah intinya daripada kedua buku nih? Buku-buku tajwid yang ada di pasaran. Iya, betul. Ya. Di masa ini, di tahun-tahun ini, pengajar tajwid tidak lepas dari 3 kitab ini, tidak lepas dari 3 kitab. Kalaupun lebih, paling nggak jauh dari ini. Ini kayak pegangan wajib. Yang pertama apa? Tuhfatul Atfal. Yang kedua, Muqaddimah Jazari. Yang ketiga, Tajwid Musawwar. Yang punya Syekh Aman Suwed. Udah 3 ini. Jadi pengajar tajwid nggak akan lepas dari 3 ini. Kemanapun, ya 3 ini, kitab ini. Ya, kalaupun nanti tambah ada kitab yang lain itu referensi, tambahan aja. Jadi mereka mau bikin metode apapun, ya intisarinya dari 3 kitab ini. Begitu. Tajwid Musawwar yang saya Rusdi Suwaid itu yang ada gambar-gambarnya, animasinya itu. Jadi Ustaz masih boleh manfaatkan buku-bukunya ada di pasaran lah. Ya, boleh. Ya, apa aja boleh. Nanti kalau nggak paham tanyakan gitu aja. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik. Baik. Linknya sudah diterima? Sudah ini di chat? Ikut di majelis ini silakan. Alhamdulillah sudah lulus seleksi malam ini. Pamitan, ceritanya gitu ya, pamitan. Nanti yang di grup akan bertanya-tanya, ternyata ada seleksinya juga. Iya, ada. Nanti setelah bab sifat, kita akan beri tugas ya. Beri tugasnya nggak semua. Nanti tadi yang sudah membaca berarti itu dianggap sudah mengerjakan tugas ya. Tugasnya mudah, insya Allah mudah. Jadi nanti misalkan dari banyak peserta, nanti ada 3 atau 4 peserta yang anak kasih tugas. Jawabnya di grup ya, biar yang lain juga dapat faedah. Dan itu akan bergilir terus begitu ya, akan bergilir terus. Nah,
Baik. Kita sampai di sini ya. Bab sifat agak panjang, tapi juga kita tidak akan bahas panjang lebar. Kita akan bahas intinya. Jadi insya Allah nanti setiap kali pertemuan minimal satu bab selesai. Baik. Fadol, kalau ada yang mau ditanyakan 5-10 menit masih bisa insya Allah. Ustaz, Ya. untuk huruf nun itu masuknya makhraj al-lisan atau al-khaisum ya Ustaz? Ada dua, tadi kan udah disampaikan. Dua ya. Intinya di lisan ya, utamanya di lisan. Terus penyempurnanya di hidung, di khaysum. Ya. Kenapa kalau lihat di bait syair ya makhraj yang bawah sendiri itu wa gunnatun makhrajuha al khaysumu ya, kenapa nggak disebutin hurufnya itu nun dan mim, tapi disebutin adalah huruf gunnah. Karena memang nggak cuma huruf nun dan mim aja yang nantinya keluar di hidung kan gitu. Nanti kadang ketika idgham gitu kan, huruf waw yang tadinya di mulut bisa keluar dari hidung. Ya. Huruf ya yang diidghamkan, ya idgham bi gunnah, dia keluar dari hidung, padahal ya dari punggung lidah. Nah, jadi makanya dikatakan di sini yang keluar dari khaysum itu adalah huruf gunnah. Ya. Huruf gunnah yang identik dengan mim dan nun, tapi tidak semuanya nanti tidak hanya nun dan mim saja. Terkadang huruf-huruf yang diidghamkan, idgham bi gunnah, dia bisa masuk hidung. Namun bukan berarti seluruh huruf masukin ke hidung, nggak boleh gitu ya. Ya, kata ini muridnya putranya siapa? Imam Al-Jazari ya. Siapa nama putranya itu? Abu Bakar Ahmad ya, Ahmad. Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Nazim. Itu kata beliau ya. Syekh Ahmad bin Muhammad ya. Orang yang membaca Al-Qur'an keluar dari hidung ya, yang ngeluarin huruf-hurufnya dari hidung, itu seakan-akan dia tidak membaca Al-Qur'an. Ngeri sekali ya fatwa beliau. Jadi seakan-akan dia tidak membaca Al-Qur'an. Maka hati-hati. Gimana caranya? Latihan makhraj al-jauf ya, dari awal ya. Ditekankan ya. Murid-muridnya semuanya latihan dari makhraj al-jauf itu. Itu kunci. Nah, kuncinya di al-jauf. Karena semua huruf yang berharokat pasti kena al-jauf. Ya. Semua huruf. Nah, kalau lisan ada yang nggak semua huruf kan gitu. Tapi kalau al-jauf semua huruf masuk al-jauf. Jadi kalau al-jaufnya nggak beres, ya nanti bacaannya pun bisa jadi nggak beres. Banyak aja koreksinya. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, fadhal. Kalau nggak ada kita cukupkan. Ustadz, Bertanya Ustadz, Santi. Oh iya. Ya, satu-satu. Santi dulu, silakan. Ya, izin pertanyaan Ustadz. Di grup itu kan ada bul arodul qiraat Ustadz. Terus dan seterusnya Ustadz jabarkan. Kemudian ada contohnya. Nah, itu baiknya memang dibacakan dulu ya Ustadz. Bisa dulu, kemudian baru matan gitu ya Ustadz. Iya. Itu ada pengambilan sanad ya. Jadi kalau mau ambil sanad ya di hadapan syekhnya sama ustadznya, itu adabnya biasanya seperti itu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk langsung Bismillahirrahmanirrahim langsung baca, matanya enggak gitu. Jadi kalau di majelis-majelis pengambilan riwayat ini memang menjunjung tinggi adab. Tapi lafadznya nggak harus kayak gitu, boleh yang semisal dengan itu boleh. Itu contoh aja. Contohnya aja seperti itu. Jadi ntar kalau ada yang mau ngambil sanad ya, dari sisi aradul qiraah, maksudnya setor bacaan, baik dengan hafalan membaca kitab, itu yang ada di grup ya, bukan prosedurnya ya, adabnya kayak gitu. Ya, adabnya kayak gitu, meminta izin dulu, terus ta'awud, basmalah, sholawat, berdoa, mendoakan gurunya dan seterusnya. Nah, ntar kalau gurunya atau syekhnya menghentikan, ntar dulu ini ada keterangan gini, jangan langsung mulai, doain dulu ke gurunya. Assalamualaikum dan seterusnya. Assalamualaikum.
Nah, Jazakallah khair, Ustaz. baik. Silakan. Tadi kayaknya ada satu lagi. Ustaz Afwan mau nanya, untuk huruf dhad itu kan tepi lidah ya, nempel di geraham Iya. itu. Ustaz. Itu harus salah satu dari tepi lidah. Kalau seandainya nggak bisa, itu gimana, Ustaz? Ya, tepi lidahnya itu nempel ke tepi gigi gerahamnya ya. Jadi kalau ini lidah, ini tepi, ini gigi kan posisinya kayak gini, posisi gigi geraham kan kayak gini ya. Nggak ada gigi geraham kayak gini, nggak ada ya, kayak gini semua ya. Jadi tepi ketemu tepi, bukan tepi ketemu bawah, enggak ya, tepi ketemu tepi. Nah, kalau gigi geraham kanan dan kiri ada di sini ya, tergantung lidahnya orang. Kalau lidah orang mana itu? Orang yang Afan yang model-model berkulit hitam itu dia lebar-lebar lidahnya. Jadi dia mudahnya nempel semua, nempel ke kanan dan ke kiri itu nempel. Kalau cuma ke salah satu doang sulit. Tapi kalau kita orang-orang Indo, orang Melayu itu kebanyakan lidahnya kecil gitu kan, dia hanya ke salah satunya aja. Ya kalau misalkan nggak bisa nempel gimana ya, ditempelin lah, dicoba dirasakan gitu. Masa nggak mungkin nggak bisa gerak gitu karena kaku atau gimana ya, ditempelin gitu, digoyang ke kanan ke kiri gitu, kemana yang mudah ya, boleh ke kanan boleh ke kiri. Untuk memang untuk memunculkan sifat istila, itbaq sama istitolahnya itu gimana ya, Ustaz? Besok lah, kan belum belajar kita sifat, iya. Nah, besok ya, sabar. Ya. Nah, itu nanti juga ada perbedaan cara ngucapin, nanti dotnya orang versi siapa sama versi siapa nanti ada perbedaan gitu. Tapi nanti. Ya. Syukran, Ustaz. Ada lagi? Tapi kayak Afwan ya, Ustaz. Satu lagi pertanyaan. Ya, boleh. Kalau misalkan tadi Ustadz menjelaskan bahwa huruf yang berharokat itu keluarnya lewat rongga mulut, ya. Terus akan tetapi kalau misalkan melalui rongga hidung itu termasuknya lahan jali, khofi atau kobi, Ustadz? Maksudnya. Nah, ini kalau misalkan sesuatu yang harusnya keluar dari mulut akan tetapi keluarnya dari rongga hidung itu termasuknya lahan apa gitu? Nah, ya, kalau secara umum kebanyakannya dia khofi ya, secara defaultnya khofi. Tapi dia bisa sampai kobih kalau dia sebenarnya bisa tapi menganggap itu nggak apa-apa. Nah, ini hati-hati. Sebenarnya bisa, tapi karena dia keasikan dengan senandungnya, ya, akhirnya dimasukin semua ke hidung, ya, keasikan. Nah, ini bisa naik pangkat kesalahannya. Kalau posisi asalnya, ya kalau nggak sengaja gitu ya, itu dia khofi. Itu dia khofi, karena tidak sempurna pada sifat. Begitu. Wallahu a'lam. Syukron, Ustaz. Nanti, Dila juga, tapi nanti posisi bacanya yang kayak apa gitu ya. Posisi bacanya kayak apa. Nah. Baik ya, alhamdulillah. Siap-siap berpindah ya. Sekarang nanti silakan berpindah, pamitan, pindah grup. Nanti kita intensnya ke grup yang baru. Misalnya Anda nggak kepengin ada ya apa aja, karena beberapa hanya masuk ke grup, punya maksud tujuan tertentu gitu ya. Jadi nggak niat buat belajar, buat banyak-banyakin grup aja gitu. Mungkin ngambil database dan seterusnya, wallahualam Anda nggak tahu. Ya, karena ada beberapa kali yang kedetek seperti itu ya harus kita keluarkan, dan cara filternya kayak gini ya. Kalau yang memang serius buat belajar nanti akan dia nyimak rekaman, nah, baru akan gabung. Kalau enggak ya udah tinggalin aja. Begitu ya. Baik, wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan, alhamdulillah. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Allah